Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat mengenai analisis regresi gitu ya. Setelah kemarin kita mencoba memahami apa itu analisis korelasi. Nah, untuk sekarang kita akan coba masuk ke analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu merupakan analisis sebab akibat ya. Kita bisa melihat bagaimana hubungan sebab akibat. Kalau korelasi kemarin hanya pada sebatas hubungan saja gitu ya. Nah, kalau regresi ini sudah kepada hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, dalam menentukan kategori datanya pun, data sumbu X dan sumbu Y-nya pun harus data berupa angka ya. Jadi X dan Y-nya datanya harus berupa angka gitu ya. Nah, prinsip penting di dalam analisis regresi adalah menentukan sebab dan akibat gitu ya. Mana sebab, mana akibat itu harus kita yang menentukan gitu ya, harus peneliti yang menentukan gitu ya. Makanya kenapa ketika kita akan menentukan sebab dan akibat gitu ya, mana faktor sebabnya, mana faktor akibatnya, itu harus masuk akal gitu ya dan dapat diterima oleh semua orang gitu ya. Jadi tidak ada konflik mana sebab mana akibat gitu ya. Semua orang sepakat kalau itu sebabnya dan faktor tersebut adalah akibatnya gitu ya. Tidak boleh ada konflik gitu ya. Seperti kemarin waktu analisis korelasi gitu ya, kita menyebutkan adanya konflik antara ayam dan telur gitu ya, telur dan ayam. Itu masih ada konflik. Jadi itu tidak bisa kita gunakan dengan menggunakan analisis regresi karena semua orang masih berdebat gitu ya, belum sepakat mana yang duluan gitu, mana yang sebab, mana yang akibat gitu ya. Apakah telur dulu ataukah ayam dulu gitu ya. Nah, itu masih belum sepakat gitu ya. Nah, kalau di analisis regresi ini semua orang harus sudah sepakat gitu ya mana faktor sebab dan mana faktor akibat gitu ya. Karena di dalam analisis regresi ini yang menentukan mana faktor sebab dan mana faktor akibat itu bukan software JMP-nya gitu ya, tapi peneliti. Jadi peneliti sendiri yang menentukan mana faktor sebabnya, mana faktor akibatnya gitu ya. Mana kategori sebabnya, mana kategori akibatnya gitu ya. Bukan software JMP-nya. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam analisis regresi ini sangat penting menentukan sebab akibat yang harus masuk akal gitu ya dan diterima oleh semua orang. Jadi semua orang sepakat gitu ya, tidak ada konflik lagi. Semua orang tidak ada konflik mengenai faktor sebab dan akibat tersebut gitu ya. Contohnya misalkan semua orang sepakat nih ketika kita makan sebabnya kita makan, akibatnya kita kenyang gitu ya. Itu semua orang pasti sepakat itu gitu ya. Tidak ada yang menyangkal kalau sebabnya kenyang dulu, akibatnya makan enggak gitu ya. Tapi semua orang pasti sepakat bahwa makan itu faktor sebab dan akibatnya apa? Akibatnya adalah kenyang gitu ya. Nah, itu pasti semua orang sepakat gitu ya. Contohnya lagi misalkan banyak yang kita tertuang di dalam pepatah-pepatah ya dulu ya. Kalau kita rajin menabung gitu ya, sebabnya rajin menabung, akibatnya bakal kaya gitu ya, akan kaya. Nah, itu sudah jelas semua orang pasti sepakat seperti itu, mana sebabnya, mana akibatnya gitu ya. Itu sudah jelas gitu. Misalkan lagi, misalkan rajin belajar, sebabnya rajin belajar, akibatnya apa? Akibatnya pintar gitu ya. Bukan sebabnya pintar dulu, akibatnya jadi rajin belajar, enggak gitu ya. Tapi rajin belajar dulu yang menjadi sebab, kemudian akibatnya adalah menjadi pintar. Nah, itu adalah bagaimana ketika kita akan menggunakan analisis regresi. Jadi prinsip pentingnya adalah menentukan sebab akibatnya gitu ya. Dan semua orang harus sepakat mana sebab, mana akibat. Tidak boleh ada konflik gitu ya antara semua orang, tidak ada konflik gitu ya, sudah clear, sudah jelas, sudah pasti, sudah sepakat bahwa faktor sebabnya ini dan faktor akibatnya ini gitu ya. Jadi sudah sepakat, sudah jelas gitu. Itu analisis regresi.
Nah, selanjutnya di dalam analisis regresi ini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah parameter beta atau bobot pengaruh gitu ya, sama seperti korelasi gitu ya. Regresi pun ada betanya atau bobot pengaruhnya gitu ya. Mulai dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Mulai dari 0 sampai 0,2 itu sangat rendah bobot pengaruhnya, kemudian 0,21 sampai 0,4 itu rendah, kemudian 0,41 sampai dengan 0,6 itu bobotnya sedang, kemudian 0,61 sampai dengan 0,8 itu bobotnya tinggi, kemudian 0,81 sampai 1 itu bobotnya sangat tinggi. Nah, parameter mana yang perlu kita lihat ketika menggunakan analisis regresi? Itu ada faktor pengaruh atau bobot pengaruh atau beta. Nah, ada di sini. Di linear fit, di sini akan ada tanda seperti ini ya. 0,52, kemudian ada tanda bintangnya. Nah, ini adalah nilai bobot pengaruh. Berarti bobot pengaruhnya dia adalah bobot pengaruh sebab akibatnya dia sedang. 0,52 ada di range 0,41 sampai dengan 0,6. Jadi bobot pengaruh analisis regresinya yang dilihat kalau 0,52 itu adalah sedang. Seperti itu. Itu yang perlu dilihat, itu parameter pertama. Nah, kemudian yang perlu dilihat juga parameter selanjutnya adalah significant value atau p-value gitu ya. Sama seperti analisis korelasi, significant value-nya itu maksimal 0,05 atau 5% gitu ya, tidak lebih dari 0,05 atau 5% gitu ya. Kalau nilainya lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh gitu ya, atau pengaruhnya mungkin tidak signifikan, kemungkinan prediksinya salah gitu ya, kesalahan datanya lebih dari 5%. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Di sini ada probability lebih besar dari F-nya gitu ya, bisa dilihat nilainya kurang dari 0,00001. Nah, ini berarti significant value-nya cukup baik ya, sangat baik, prediksinya benar gitu karena dia kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Jadi mungkin akan berpengaruh cukup signifikan, sangat signifikan karena prediksinya betul gitu ya, kurang dari 0,05. Nah, kemudian selanjutnya dalam analisis regresi yang perlu dilihat adalah R-square gitu ya. R-square itu merupakan prediksi pengaruh dalam mewakili data. Kita bisa lihat garis garis diagonal ya, garis diagonal berwarna merah gitu ya. Nah, ini mewakili garis ini itu mewakili titik-titik data yang letaknya berjauhan gitu ya. Ini kan letak-letaknya berjauhan gitu ya. Nah, semakin titik-titik ini gitu ya, titik-titik ini semakin berjauhan dari garis merah ini, maka nilai R-square-nya pun semakin rendah gitu ya. Jadi perlu dilihat, mungkin nanti kita akan coba gitu ya, kalau yang titiknya ini jauh dari garis merah ini, nanti kita coba exclude gitu ya, agar nilainya bisa lebih besar R-square-nya gitu ya. Nah, semakin R-square tinggi, semakin baik sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam analisis regresi, parameter-parameter yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi gitu ya. Nah, ini prediksi pengaruh dalam mewakili datanya gitu ya, 0,26. Seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan di dalam analisis regresi. Selanjutnya kita akan coba langsung saja ya ke membuat tutorialnya di JMP bagaimana membuat analisis regresi.